Sahabat pembelajar Kampus Desa Indonesia, berjumpa lagi dengan kami di acara Sehat ala Kampus Desa Indonesia. Bu Eni, tadi kita semua telah mendengarkan penjelasan bahwa kelor itu baik sekali dikonsumsi tanpa melalui proses pemanasan. Nah, di masyarakat itu sudah terlanjur gitu banyak sekali bahwa kelor itu menjadi olahan masakan begitu. Apalagi saya ini kan jangan bening kelor pakai tempe penyet itu kan enak banget. Nah, apakah itu nggak ngaruh sama sekali itu khasiat dari kelor itu? Bagaimana Bu? Yang gini Mas Alvin ya. Jadi kalau di keilmuan balik lagi saya karena background saya jurusan kimia, jadi balik lagi di keilmuan kimia. Jadi di keilmuan kimia itu kandungan pada kelor bukan hanya pada kelor, pada makanan-makanan yang lain, bahwa pada sayuran kita, misalnya sayuran kita, dia ada proteinnya kah, kemudian dia ada mineral, kemudian dia vitamin, kemudian ada antioksidan misalnya Nah, wilayah-wilayah ini misalnya untuk protein, untuk mineral, dia ketika dipanaskan dia masih aman. Tetapi ada begini Mas Alvin, bahwa akhir-akhir ini juga banyak disarankan untuk menghindari makanan yang ultra proses. Jadi makin diproses makin lama. Ini berlaku tidak hanya pada kelor. Makin lama makanan itu diproses atau dari bahannya ketika dia dipanen sampai kemudian diolahnya terlalu panjang, ini akan merusak nutrisinya. Ini yang harus kita garis bawahi di sini ya. Kemudian jadi wilayah yang sensitif rusak dengan pemanasan adalah antioksidan. Antioksidannya. Meskipun saya tidak mengatakan ketika di sayur bening apakah kemudian jadi nol, tidak. Tetapi sangat berkurang. Saya hanya nanti kan bergantung berapa lama dididihkan. Jadi kan ada beberapa cara yang kemudian memasaknya itu tidak boleh terlalu lama. Misalnya begitu. Baru air mendidih dimasukkan semua. Bumbu nir juga dimasukkan, kemudian tutup, kompornya dimatikan, misalnya begitu. Nah, misalnya itu untuk yang antioksidannya tadi itu tidak rusak, tidak terlalu rusak, sehingga kemudian yang tadi tentang protein sama proteinnya, mineralnya, dia kemungkinan besar masih aman, masih jumlahnya banyak. Tetapi akhir-akhir ini coba nanti kalau misalnya melihat kajian kesehatan cara nutrisi mengolah makanan, akan juga seringkali dihindarkan untuk menghindari goreng, ya kan? Nah, karena pada saat dididihkan atau rebus itu, mendidih itu suhunya sekitar 100, tetapi kalau sudah digoreng, minyak goreng mendidih itu bisa 300, yang itu kemudian sangat merusak nutrisi. Jadi kalau misalnya kelor kita sudah bilang bagus dan seterusnya, bayam kita bisa bilang bagus, kemudian muncul, mohon maaf karena selera bayam crispy, kelor crispy, betul, kemudian keripik kelor yang gurih-gurih itu bayam, itu nanti kita bisa pertanyakan zat yang berkhasiatnya kemana. Nah itu yang itu harus kita pahami. Kemudian di kimia itu ketika tadi penyiapan bahan-bahan ketika mau diujikan untuk khasiat, dia selalu menghindarkan pemanasan. Kemudian bagian-bagian yang kita kenal, kalau misalnya di kimia itu ada yang bagian sensitif tadi misalnya namanya gugus fungsi gitu ya. Gugus fungsinya itu ketika itu dibiarkan masih utuh, dialah yang nanti memberikan kebaikan pada tubuh kita. Jadi kalau salah satu ya Mas Alvin ya. Jadi kalau di saya setelah saya menerjuni ini, saya kan sebelumnya bukan dari kesehatan juga bukan. Kimia yang bagian saya pun kimia lingkungan, urusan limbah-limbah misalnya begitu. Tetapi sebenarnya ada bagian dari kimia lingkungan saya, kimia limbah tadi itu. Misalnya ketika saya ini di lab ini ada namanya prosedur untuk ketika pengguna lab keracunan bahan kimia. Nah, ketika misalnya yang tidak tahu apakah kemudian salah diminum, yang harus diberikan
itu, tapi dengan pengawasan khusus. Ketika saya kemudian alhamdulillah di lab kimia UIN Malang belum pernah, jangan pernah. Nah misalnya itu tertelan bahan beracun tadi itu tertelan, bahan kimia beracun tertelan, kita berikannya namanya adalah senyawaan namanya EDTA, etildiamin tetraamina, yaitu adalah kompleks kaya asam amino yang nanti dia itu akan membuat senyawaan kompleks. Jadi racunnya tadi itu biar di tengah, senyawaan tadi itu melingkupi dia, akhirnya dia itu muntah. Kelor punya bukan hanya kelor, daun-daunan. Sekarang saya kemudian makin membaca dan mengikuti bagaimana konsep. Misalnya yang saya lihat itu konsepnya di Food Combining Indonesia. Nah, misalnya mereka banyak mengkonsumsi daun-daun dalam bentuk mentah, termasuk tadi kelor tadi ternyata sangat kaya secara alami senyawaan yang saya sebutkan tadi, semacam itu, asam amino seperti itu, sehingga dia dari dari pemahaman saya sakit-sakit itu sebenarnya sebabnya. Kalau dari saya, karena saya view-nya adalah kimia lingkungan. Jadi di kimia lingkungan itu ada materi, sebenarnya ada materi namanya kimia B3, kimia bahan beracun berbahaya, yaitu mempelajari misalnya makanan-makanan yang tidak yang mengandung senyawaan yang tidak sehat, misalnya begitu. Nah, si kelor atau kemudian sebenarnya tidak hanya kelor akhirnya, yaitu adalah banyak daun-daun hijau lainnya yang kaya klorofil kita kenal, kemudian dia kaya asam amino tadi, dia itu mampu mengambil bahan yang jelek dari tubuh kita yang mungkin menumpuk sekian lama sesuai dengan usia kita, itu kemudian membawanya keluar. Artinya bahwa kalau dari penjelasan Bu Eni tadi, kelor memiliki fungsi seperti yang asam amino tadi itu yang itu mampu menyerap, salah satunya. Kalau kita lihat di Indonesia seperti ini, daun-daunan dan tidak hanya kelor ternyata, dan daun-daun yang ada di Indonesia ini juga memiliki khasiat yang dahsyat sekali karena itu. Nah, terus kalau di Indonesia itu dengan tanaman yang sekian banyak, masih banyak orang yang sakit gitu kan. Sebab sakitnya itu kira-kira apa itu? Sebab sakitnya itu karena apa? Kalau kita lihat saya sampai kalau mengajak berpikir mahasiswa saya ketika saya mengajar kimia lingkungan gitu, saya ajak untuk berpikir, coba kita ingat-ingat nenek saya usia panjang hidupnya itu sampai 90-an, 100-an, saya punya nenek begitu seusia itu. Turun generasi satunya, artinya ke orang tua saya, ayah saya sedo 72. Adik saya kira itu tidak hanya saya, pasti yang lainnya juga mengamati hal itu. Satu generasi 30 tahun loh mundurnya. Kita mau takut loh, ini mau kita Nah, itu udah 70, dari 100 ke 70, kalau mundur lagi ke kita 40-an. Tapi fakta yang saya sampaikan itu monggo mungkin bisa dicermati ya. Kalau saya sekarang pengabdian ke masyarakat, mendampingi satu komunitas, saya biasanya yang saya lakukan pertama adalah saya angket gitu ya. Makin ke kota maksudnya yang sakit tadi itu makin banyak loh. Meskipun tidak kemudian tertulis mereka diabetes, mereka asam urat, belum terbaca. Tetapi misalnya masalah ceptang, leher kaku, bangun tidur menginjak lantai sakit, kemudian mudah pusing, kemudian mudah flu, batuk, pilek. Karena itu sudah di generasi 30-an, 25-an, atau mau ke bawahnya lagi ya, atau mau ke bawahnya lagi misalnya usia belasan. Usia belasan. Itu misalnya sebenarnya ini bukan sesuatu yang lumrah. Misalnya ketika anak perempuan menjumpai headnya yang di awal-awal itu, mereka mengalami PMS.
PMS, pramenstruasi sindrom, ya itu kan. Saya nggak tahu panjangannya juga, tahu singkatannya aja. Sambil mengingat-ingat itu saya. Nah itu ketika mereka sakit luar biasa, waktu mau head, sebenarnya itu bukan sesuatu yang lumrah. Kadang saya pun dulu juga sama orang tua saya juga disampaikan hal itu biasa, semua wanita juga mengalami itu. Tetapi ternyata di dampingan ketika diperbaiki, jadi saya menyampaikannya akhirnya nutrisinya diperbaiki dengan mentahan, mentahan. Saya mengistilahkannya mentahan dari tumbuhan. Mentahan itu kan bukan berarti uang ya. Saya mau terima mentahannya aja. Saya kadang mohon maaf sekali. Kadang saya dikoreksi sama teman-teman yang lainnya, misalnya jangan mentahan, pakai aja istilah raw food ya. Loh, saya ini dampingan saya ini mbah-mbah loh. Saya kan di jamaah-jamaah tahlil, terus kemudian di PKK saya bilang raw food, mereka nggak tahu. Kalau ketika saya bilang lalapan, mereka langsung paham. Jadi kemudian saya ajak berpikirnya adalah misalnya mereka-mereka yang dari Sunda punya kebiasaan melalap. Nah itu bisa kemudian ditengok ya, dilihat bahwa teman-teman kita yang dari Sunda yang masih punya punya kebiasaan melalap, mereka akan punya kesehatan lebih kan. Misalnya betul. Kita seusia dengan mereka, kulitnya tapi mereka lebih tampak muda, giginya belum propos, ini badannya masih tegak, ini dan lain sebagainya. Saya kira itu sebenarnya bukti bahwa semuanya berhubungan, bahwa sakit itu adanya, menurut saya sakit itu adanya senyawaan yang tidak baik yang masuk secara terus-menerus ke tubuh kita tanpa kita keluarkan dengan baik pula. Jadi kalau di di materi kimia lingkungan itu materi itu ada bahwa sakit itu kalau karena kami bukan medis, jadi kami pun hanya mempelajari, dibedakan di kimia lingkungan, dibedakan sakit itu sebabnya satunya namanya penyakit degeneratif, satunya non degeneratif. Kalau degeneratif artinya terganggunya regenerasi sel, jadi harusnya regenerasinya itu baik, ini terganggu. Nah ketika itu terganggu, sebenarnya semua hal bisa berdampak. Nah ini kalau di materi kimia lingkungan, penyebab sakit yang degeneratif tadi adalah karena terganggunya sistem metabolisme tubuh akibat senyawaan asing yang masuk ke tubuh kita. Nah, tadi yang tanaman hijau, klorofil belum dimasak ya. Klorofil itu rentan rusak dengan pemanasan. Daun-daunan kaya klorofil. Ketika kita konsumsi dalam bentuk utuhnya, dia mampu mengeluarkan yang senyawan yang tidak baik tadi dari tubuh kita, sehingga kembalilah fungsi tubuh kita dengan baik. Maka bisa akhirnya kalau dikatakan kelor menyembuhkan, ya sebenarnya dia mendetok tadi itu dengan kuat, kemudian akhirnya nutrisi yang baik bisa serap dengan baik ketika sistem di dalam tubuh kita sudah kembali baik. Gitu. Memang godaan makanan hari ini itu luar biasa ya, apalagi yang matang-matang dengan berbagai macam topping dan macam-macam. Saya ingin fokus kepada kelor pada saat ini, Pak. Tadi Bu Eni menyampaikan bahwa kelor ketika sekian banyak makanan yang masuk dalam tubuh kita, adanya ketidakseimbangan dalam metabolisme kita, ketika kita mengkonsumsi salah satunya dari sekian banyak tanaman hijau yang ada di Indonesia, tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, ketika kita mengkonsumsi kelor, maka itu mampu mendetoksifikasi tubuh kita itu. Mekanisme kalau dari mekanisme bagaimana itu barangkali ini yang dibutuhkan. Pokoknya saya nggak sulit-sulit ya, nggak sulit-sulit ya. Mekanisme didetilkan. Artinya kalau misalnya didetilkan secara sistem, kemudian teman-teman biologi yang lebih bisa menjelaskan bagaimana ATP itu saya bukan keahlian saya di sana, saya hanya sesuatu yang mungkin sederhana yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi begini, saya mengibaratkannya, saya seringkali menyampaikan kepada masyarakat seperti apa sih letaknya ketika kita
zat asing tadi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu mampu menyelinap, mampu masuk itu sampai tingkat tulang kita. Tingkat tulang. Jadi kalau hal ini ya, maksudnya hal ini sudah pernah terjadi, misalnya yang kasus kasus Minamata misalnya ya, yang itu kemudian namanya sakitnya sampai disebut sebagai sakitnya itu kan kasus itai. Saya sih nggak ahli dalam bahasa Jepang, cuman saya cuman tahu di situ saja, bagian itu saja. Katanya itai itu adalah aduh. Jadi tiap kali mereka bergerak, tiap kesakitan. Kali sangat kesakitan karena di tubuhnya tadi itu tulangnya rawan retak ketika hanya bergerak saja. Itu sampai seperti itu. Nah, kenapa sih sampai pencemar tadi itu yang kasus sangat sangat dikenal, dan kita perlu dari situ maksud saya mengajak berpikir untuk untuk mengambil pelajaran. Jadi di sana ada pencemar namanya kadmium. Yang pada pencemar itu ada kadmium, ada jenis logam berat yang dia mampu menyusup di dalam tulang dan menggantikan posisi kalsium. Jadi ketika dia menyusup sampai menggantikan posisi kalsium seperti itu, padahal dia bukan kalsium, ya dia tidak mampu menopang tulang. Hal serupa sebenarnya, mohon maaf, hal serupa. Saya hanya menganalogikan menganalogikan itu adalah pada cangkang telur. Cangkang telur yang ada di pasaran, yang cangkang telur yang ayam tadi ayam itu kampung dengan ayam ternak, ayam petelur ya. Ini yang jenis kita bahas yang jenis yang ayam petelur tadi itu apa sih? Broiler. Kalau boiler itu kan yang daging. Ayam potong dipotong yang daging. Ini yang kita bahas misalnya yang ayam petelur. Yang horen tadi itu kan ayam itu mendapatkan asupan dari pakan. Di beberapa penelitian kalau dibaca itu banyak penelitian tentang yang dunia peternakan tadi itu ingin meningkatkan performa telur, artinya kepingin cangkangnya tadi itu lebih kuat. Dengan cara pakannya dikasih, termasuk ada yang kelor, dikasih beberapa misalnya jenis rumput-rumputan, atau bagian lain misalnya meneliti satu kandang tertutup yang hanya diberikan pakan formula, yang satunya diberikan lepas di kandang lepas, jadi dia masih bercampur dengan makan rumput-rumputan, rumput-rumputan, tumbuhan. Nah itu performa cangkangnya menjadi lebih kuat. Dalam penelitian berbeda, saya suka membaca begitu dan kemudian menghubungkannya. Itu di penelitian berbeda, di lainnya lagi itu misalnya daerah tercemar kemudian menganggap bagaimana kepunahan dari burung-burung. Jadi punahnya karena pada cangkangnya dia tidak bisa cangkangnya menjadi rapuh, cangkang telur. Jadi burung tadi itu tetap bisa bertelur, tetapi kemudian rapuh telurnya, cangkangnya kemudian nggak bisa menetas, sehingga kemudian terjadi kepunahan. Misalnya ada ini kasus yang berbeda. Kemudian hal lainnya adalah saya tidak mengetahui apakah di semua industri pakan ternak. Jadi pada pakan ternak yang sekarang ternyata tidak hanya pada ayam petelur, banyak sekali. Bahwa pakan ternak salah satu, jadi di industri pengalengan ikan, industri pengalengan ikan itu untuk dijual kan tanpa kepala, tanpa jeroan. Ya, kalau kita beli yang ikan-ikan di kaleng itu kan tanpa kepala, tanpa jeroan. Nah, jumlah banyak itu larinya dari limbah industri pengalengan ikan yang berupa itu larinya ke industri pakan. Kasus berbeda, riset yang berbeda, jurnal yang berbeda mengatakan bahwa
Kalau laut itu sedang tercemar, terakumulasinya pada kepala dan jeroan. Baik. Jadi saya kita semuanya mendapatkan gambaran di situ bagaimana semesta sekarang ini sedang diuji, sahabat pembelajar kampus desa, dengan adanya teknologi yang berjalan dengan cepat, industri berjalan dengan cepat. Akan tetapi kecepatan itu semuanya ternyata memproduksi hal-hal yang itu tidak baik untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Betul, ya. Nah, oleh karena itu ke depan nanti kita akan menggali lebih dalam dari Bu Eni terkait bagaimana peran, bagaimana kontribusi tanaman-tanaman obat terutama kelor dalam hari ini. Tadi ada hal yang menarik itu terkait bagaimana tulang itu menjadi rapuh ketika adanya radikal bebas, yang masuk ke dalam tubuh itu. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan mendiskusikan, kita akan membincang terkait dengan hal tersebut. Untuk sesi kali ini kita akhiri, kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe dari channel Kampus Desa Indonesia.